Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Razik Hamizan dengan NIM F1E1250003. Saya berasal dari kelas R003 angkatan 2025 dengan prodi Sistem Informasi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video remedial, yaitu dua praktikum. Pertama data collector dan kedua yaitu print continuous. Baiklah, langsung saja saya mulai. Saya akan mendemonstrasikan pembuatan dan penggunaan data collector set untuk memonitor penggunaan memori atau RAM pada sistem operasi Windows. Dan pada langkah pertama yang akan saya lakukan membuka performance laptop dengan Windows R. Ini performance. Baiklah, ini untuk tampilannya. Oke. Pertama saya sudah membuka performance monitor, yaitu performance monitor ini merupakan tool bawaan Windows yang digunakan untuk memantau kinerja sistem termasuk CPU, memori, disk, dan jaringan. Oke, baiklah. Pada langkah kedua yaitu saya klik data collector dan user defined untuk menambah satu filenya. Saya mengklik new data collector dan memberi nama data collector saya, yaitu dengan nama RAM 1E1250003. Kemudian saya memilih opsi create manually advance dan klik next. Mengapa dia itu memberikan performance counter dengan mengklik ini, lalu mengklik next. Kemudian saya akan mengklik tombol add untuk menambahkan counter yang akan dimonitor. Ditunggu. Yaitu langkah berikutnya yaitu memilih counter memori. Ini ada memori di sini. Dari daftar counter yang tersedia, saya memilih available KB test, kemudian klik add dan klik OK. Nah, counter ini digunakan untuk memonitor sisa RAM yang tersedia dengan satuan KB test sesuai dengan ketentuan tugas. Karena mengatur sampel interval yaitu menjadi 5. Pada pengatur sampel interval ini, kenapa saya mengatur interval data menjadi 5? Karena interval ini masih termasuk interval yang wajar dan tidak melebihi batas maksimal yang ditentukan, yaitu 2 detik. Kemudian saya klik next dan mengatur lokasi dan format lock. Di sini saya akan mengatur dulu muternya di local disk C. Pada mengatur di perfect lock, di sini sudah oke. Selanjutnya saya klik next dan di langkah ini saya akan menyelesaikan pembuatan data collector setnya. Pada tahap akhir saya memilih opsi save and close, kemudian klik finish. Nah, dan data RAM F1E1250003 berhasil dibuat. Selanjutnya saya akan menjalankan data tersebut, klik kanan dan klik start. Oke, data berhasil dijalankan. Dan yang terakhir langkah 10 yaitu saya akan melakukan aktivitas ringan. Dengan menjalankan kurang lebih 2 menit, saya akan melakukan beberapa aktivitas, yaitu membuka dan menutup file, explore sesuai ketentuan, dan membuka browser. Aktivitas ini bertujuan apa? Untuk memicu perubahan penggunaan RAM. Oke, kita coba ya. Saya akan membuka Spotify. Coba Facebook. Oke, sudah sekitar 1 menitan atau 2 menitan. Lalu saya akan pilih di sini gram F1E1250003 untuk stop. Nah, dan data pun di sini telah berhasil dimatikan. Dan saya akan membuka dan memperiksa file CSV-nya selanjutnya dengan nama ini. Tunggu sebentar. Di sini saya akan coba buka. Sini akan pilih continue. Nah, di sini kita bisa lihat ya data collector yang kita buat tadi. Nah, ini adalah perubahan grafik yang telah kita lakukan karena membuka dan menutup tadi. Dan file ini sebenarnya belum CSV, karena kalau ingin membuat yang menjadi CSV, caranya dengan cara klik kanan, save data as,
Dan juga di sini kita beri DC, di sini, dan di perform lagi. Nah, di sini kita tidak memilih binary file, tapi kita coba CSV dengan nama tetap sama, RAM F1 E1 25003. Nah, data sudah terlihat. Oh ya, saya lupa menjelaskan lagi, di dalam file CSV yang ini tadi, performance monitor tadi, itu ada kita terlihat ada waktu pengambilan data. Ini ada waktu pengambilan data sekitar 1 menitan, dan juga nilai available capacitasnya. Di sini, nih ada available capacitasnya. Dan serta beberapa bus data yang memiliki perubahan penggunaan RAM. Di sini ada penggunaan RAM. Hal ini menandakan bahwa proses monitor RAM telah berjalan dengan baik. Dan kita akan coba mengecek file CSV tadi. Nah, di sini kita bisa membukanya di antara dua, yaitu bisa menggunakan Excel. Jika menggunakan Excel akan begini. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Ini adalah ketika kita men-save as-nya sebagai Excel. Jika menggunakan Notepad juga bisa. Di sini sudah menjadi CSV, kita bisa buka juga, open with. Di Notepad. Nah, ini dia menjadi CSV file kalau dia dibuka di Notepad. Nah, ini tampilan jika dibuka di Notepad. Dan filenya yaitu CSV, sudah menjadi CSV. Nah, demikian demonstrasi praktikum data collector set untuk monitoring memori atau RAM yang telah saya lakukan. Data collector ini berhasil dibuat, dan juga data collector dijalankan dan menghasilkan file log dalam format CSV ini sesuai ketentuan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini adalah saya akan mempraktekkan yaitu praktek kedua tadi, yaitu mengenai praktik manajemen directory file serta pengaturan permission pada sistem operasi Linux dengan NIM saya F1E12503. Sebelumnya mohon maaf karena ganti tempat dan dipotong karena tadi keterbatasan baterai laptop, jadi harus mengulang. Baiklah, pada langkah pertama saya akan membuka Linux terlebih dahulu dan masuk ke home directory dan membuat folder name. Oke, saya akan masuk ke terminal terlebih dahulu. Saya akan masuk dulu ke home, yaitu dengan cd eval. Karena saya tadi telah membuat dan terpotong karena baterai, jadi saya akan membedakan dengan titik ya warnanya. Baiklah, pada langkah pertama saya akan masuk ke home dulu. CD tadi sudah. CD di sini saya jelaskan yaitu change directory yang digunakan untuk berpindah directory, dan simbol ini yaitu menunjukkan home directory user. Nah, pada selanjutnya saya membuat foldernya yaitu mkdir itu S1250003. Nah, setelah terbuat mkdir ini yaitu make directory yang digunakan untuk membuat folder baru. Lalu langkah kedua untuk folder name dan membuat folder backup dan data. Saya akan masuk ke folder name yaitu dengan cd lagi. S1 kemudian saya akan membuat folder tadi mkdir backup salah saja pembuatan satu persatu backup. Baiklah, terjadi kesalahan di sini karena saya salah masuk ke directory. Nah, setelah masuk ke home lagi, kita akan coba masuk ke ininya lagi. Nah, kita masuk di folder ini, kita bisa membuat tadi mkdir itu backup data.
Nah, telah dibuat. Baiklah, kemudian kan saya membuat MKD tadi. Folder backup ini digunakan untuk menyimpan file cadangan, sedangkan file data ini digunakan untuk menyimpan file utama. Baik, pada langkah selanjutnya akan membuat dan mengisi info txt. Jadi saya akan menggunakan touch di sini. Touch info txt. Nah, sudah berhasil. Perintah touch ini digunakan untuk membuat file kosong. Ya, jadi fungsi touch ini membuat file kosong. Kemudian saya mengisi file tersebut dengan satu baris dengan menggunakan echo. Echo nama saya. Bisa. Nah, menuju info.txt. Nah, ini info.txt. Sorry, name-nya lupa. Sini saya akan memasukkan name juga. 1125 Nah, sudah masuk nih tulisannya. Jadi perintah echo ini digunakan untuk menampilkan teks ini dan mengalihkan outputnya ke dalam file ini. Baik, pada langkah selanjutnya akan menyalin file ke folder backup. Jadi setelah membuat echo tadi, yaitu membuat teks ini tadi, kita akan menyalin folder backup dengan nama baru, yaitu info backup txt dengan cp. Cp ini adalah copy. Jadi info txt backup info underscore backup txt. Nah, ini coba. Nah, setelah berhasil di copy, nah sekian saya jelaskan. cp ini copy digunakan untuk menyalin file sebagai cadangan. Baik, pada langkah berikutnya ada memindahkan file asli ke folder data dengan info txt juga. Yang asli akan saya pindahkan ke folder data tadi. Baik, menggunakan mv info txt data. Nah, lanjut. Oke. Perintah mv di sini adalah move, digunakan untuk memindahkan atau mengganti nama file. Jadi info txt tadi dipindahkan, dimovekan dan diganti nama filenya. Nah, yang selanjutnya yaitu mengatur permission folder backup menjadi kalau salah read and x ya. Baik, kita akan menggunakan chmod user menjadi rx read and x dan go menjadi kosong dan dimasukkan ke folder backup. Nah, jadi chmod ini digunakan untuk mengubah permission user dapat membaca dan mengakses folder, dan go ini adalah group and others yang tidak memiliki izin dikosongkan. Selanjutnya juga kita akan menggunakan ini, tapi kita di filenya data. Dari backup kita di data dan di info.txt. Akan saya jelaskan lagi, user dan rx ini read. Sorry, mungkin ada kesalahan di sini. Pada di sini kita bukan menggunakan. Baik, karena ada kesalahan input tadi. Baik, kita gunakan karena kita ada kesalahan input tadi. Caranya itu u plus plus w. Nah, yang menambah white, koma kita hilangkan x-nya jadi u min x. Nah, kita begini, kita enter. Nah, telah berubah nih. Nanti kita nanti akan kita cek apakah sudah berubah atau tidak di akhir ya. Baiknya, karena langkah berikutnya adalah kita akan menampilkan struktur directory dan permission yang tadi. Nah, ini kita bilang tadi dengan ls min rla. Karena kita sudah di folder ini, jadi kita tidak perlu lagi karena di perintah itu memasukkan dim lagi, tapi kita sudah berada di folder ini, jadi tidak perlu lagi. Jadi ls min rla ini langsung saja. Nah, kita akan menampilkannya. Nah, seperti yang sudah kita atur tadi di ini tadi data di sini, data info txt tadi kan. Tadi awalnya rx, kita jadi ubah menjadi rw. Nah, itu tadi yang tadi kita ubah di backup info backup txt, di sini menjadi rw rwr. Nah, karena kita
ubah tadi menjadi rx ya. Di sini backupnya menjadi drx. Nah, baiklah. Jadi akan saya jelaskan, yaitu ls ini fungsinya yaitu menampilkan daftar file dan folder. Min r ini adalah menampilkan secara rekursif, min l ini menampilkan detail permission, min a ini menampilkan file tersembunyi. Jadi perintah ini memastikan bahwa struktur folder dan permission sudah sesuai instruksi. Baiklah, sebagai sebelum saya tutup, mungkin kita akan menampilkan info txt yang tadi dengan cara begini. Info txt yaitu dengan cat, kita gunakan backup info backup txt. Coba. Nah, tampil, atau kita kalau dari data juga bisa cat data. Info txt. Nah, juga tampil. Jadi ini file berhasil disalin, file berhasil dipindahkan, dan juga isi file tetap sama yang dengan yang kita buat di awal tadi yang ini. Baiklah, sebagai penutup, demikian demonstrasi praktik manajemen direktori file dan permission Linux saya yang telah saya kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jika saya salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.